البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita telah masuk pada syubhat yang ke-12. Nah, tentang apa syubhat ini? Hingga kemarin hadis apa? Itu berhubungan dengan hadis qudsi, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an, wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Hadis datang dari beberapa sahabat. Dari siapa saja? Indah dari Abi Dzar rawahu Muslim. Yang lainnya Abi Hurairah rawahu. Tidak cukup dengan senyuman. Rawahu Bukhari. Terus hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih yang padanya penetapan sifat apa? Taqarrub dan sifat harwalah. Dan Mu'attilah akhirnya mereka menuduh para salaf kita dan keseluruhan ahli sunnah bahwasanya mereka telah melakukan takwil terhadap hadis ini. Dan kemarin telah kita bahas sebagai landasan bahwasanya tetapnya af'al al-ikhtiyariyah, yaitu fi'il-fi'il atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dibangun atau dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah sesuatu yang apa? Yang sabit berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya apa? Arin. Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di sini penetapan sifat apa? Al-qurb. Terus yang merupakan sifat fi'liyah ijabah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa siapa saja yang meminta. Dan yang lebih jelas lagi apa contohnya Muhammad? Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, sifat istiwa juga termasuk sifat fi'liyah. Juga sifat turunnya Allah ke langit dunia
Ini sifat fi'liyah. Jadi alhamdulillah sifat-sifat fi'liyah itu sesuatu yang tidak bisa kita kita tolak karena dalilnya begitu banyak. Sehingga tatkala kita tetapkan sifat-sifat tersebut, demikian pula kita tetapkan sifat mendekatnya Allah kepada hamba. Tapi tentunya mendekat yang tidak sesuai dengan tidak sama dengan mendekatnya makhluk. Dan tidak juga kita boleh untuk membagaimanakan, karena ini prinsip utama dalam menetapkan suatu sifat. Harus menjauh dari takyif, yaitu pembagaimanaan, dan menjauh dari tamtsil, yaitu penyamaan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Dalam hadis yang dijadikan syubhat oleh Mu'attilah tersebut, memang ahli sunnah mengambil sesuai dengan zahirnya. Ketika dikatakan dalam hadis qudsi, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa saja mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Baik, Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, dan ini sesuatu yang kita imani apabila si hamba tadi memang mendekat kepada Allah. Cuma tidak boleh kita menyamakan dengan apa yang dilakukan makhluk, dan tidak boleh kita membagaimanakan. Sekarang kita lanjutkan. Wa dhahaba ba'dun nas ila anna qawlahu ta'ala fi hadzal hadits al-qudsi ataituhu harwalah yuradu bihi sur'atu qabulillahi ta'ala wa iqbaluhu ala 'abdihi al-mutaqarrib ilayhi. Sebagian manusia berpendapat bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala pada hadits qudsi ini yaitu ataituhu harwalah, aku akan mendatanginya dalam keadaan harwalah. Yaitu apa kemarin makna harwalah? Mendatangi dengan cepat, ya, lebih cepat dari berjalan. Tapi di bawah berlari. Tayyib. Mereka memaknakan ataituhu harwalah, yaitu dimaksudkan dengannya adalah cepatnya pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Dan iqbaluhu ala 'abdihi al-mutaqarrib ilaihi al-mutawajjih bi qalbihi wa jawarihi. Dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang mendekatkan diri kepadanya dengan hati dan anggota badannya. Wa anna mujazatallahi lil 'amili lahu akmalu min 'amalil 'amil. Dan menunjukkan bahwasannya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal semata-mata untuk Allah itu lebih sempurna daripada amalan si hamba tadi. Ini pendapat sebagian orang terhadap makna hadis. Jadi makna hadis kalau kita manakan sebagaimana pendapat ini, wa man atani yamshi ataituhu harwalah, siapa saja yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan balas dia dengan cepatnya permintaan dikabulkan. Dan akan aku balas lebih sempurna daripada amalan yang dia lakukan. Ini pendapat yang disebutkan di sini. Wa 'allala ma dhahaba ilaihi bi anna Allah ta'ala qala fil hadits wa man atani yamshi. Wa min al-ma'lum anna al-mutaqarriba ila Allah azza wa jalla at-taliba lil wusuli ilaihi la yataqarrabu wa yatlubu al-wusula ila Allah ta'ala bil mashyi faqat. Mereka beralasan
untuk pendapat yang mereka datangkan itu, bahwasanya Allah katakan dalam hadis, "Wa man atani yamshi," siapa saja mendatangiku dalam keadaan berjalan. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berusaha untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sebaik-baiknya, tidaklah mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan berjalan saja. Bal taratan yakunu bil masyi kasayri ila al masajidi wa masyairil hajji wal jihadi fi sabilillah wa nahwiha, wa taratan bir ruku'i was sujudi wa nahwihima. Bahkan terkadang seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan dan melakukan seperti berjalan ke masjid atau berjalan di syiar-syiar haji dan jihad fisabilillah dan yang semisalnya. Tapi terkadang juga dengan rukuk dan sujud serta yang semisalnya. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Dan telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah tatkala dia bersujud. Dan hadisnya sahih jelas. Bal qad yakunu at-taqarrubu ila Allah ta'ala wa talabul wusul ilaihi wal 'abdu muttaji'un ala jambi. Bahkan terkadang pendekatan diri kepada Allah dan berusaha untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah itu dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan hamba itu berbaring. Tatkala dia berbaring sambil berzikir. Misalnya, kama qala Allah Ta'ala, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri dan duduk serta dalam keadaan berbaring. Ini berbaringnya saja merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah, tidak harus jalan. Ini maksud mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jamb." Rasulullah mengatakan kepada Imran bin Husain, salatlah dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena Imran bin Husain ikhwanifillah sakit. Beliau menderita sakit basur, yaitu ambeien. Jadi penyakit ini ya juga menimpa orang-orang sebelum kita. Sehingga beliau saat itu tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri. Maka kata Nabi SAW, "Shalli qa'iman," sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu dalam keadaan duduk, jika tidak mampu duduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Karena sholat afanifillah tidak ada udzur untuk seorang meninggalkannya. Yang ada udzur untuk salat adalah salat punya udzur, yaitu untuk seorang melakukan dengan kondisi-kondisi yang dimudahkan, atau udzurnya dengan diringankan jumlah rakaatnya, atau udzurnya dengan bisa digabungkan di jamak pada waktu yang lain seperti zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tapi tidak ada udzur sama sekali seorang meninggalkan salat. Bahkan walaupun seorang tidak bisa berwudu dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya selama akalnya masih ada, ikhwanifillah, dia dituntut untuk sholat, walaupun dengan isyarat saja. Dengan isyarat. Ingat, waktu sholat diingatkan. Qala fa idza kana kadzalik, shara al-muradu bil hadits bayanu mujazatillahi ta'ala al-'abda 'ala 'amali. Wa anna man saddaqa fil iqbali ala rabbih wa in kana bati'an jazahu Allah ta'ala bi akmali min amalihi wa afdal. Dia mengatakan apabila demikian keadaannya, jadilah maksud hadis ini penjelasan tentang balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba atas amalannya. Bahwasanya siapa saja yang jujur dalam dalam berusaha untuk bersegera
menuju kepada Allah. Nah, walaupun yang dilakukannya adalah amalan yang lambat, tapi dia jujur usaha untuk menghadap Allah bersegera, maka Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih sempurna dari amalan dia dan lebih utama. Baik, wasara hadha huwa dhahirul lafzi bil qarinati syar'iyyatil mafhumati min siyaqi. Dan jadilah ini adalah zahir dari lafaz dalam hadis tersebut sesuai dengan qarinah syar'iyyah yang dipahami dari konteks hadis. Wa in kana hadha dhahirul lafzi bil qarinati syar'iyyah lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an dhahiri wala ta'wilan ka ta'wili ahli ta'wil. Maka apabila ini adalah zahir lafaz dengan qarinah syar'iyyah, maka penafsiran itu bukanlah bentuk keluar dari zahir dan bukan merupakan takwil sebagaimana dilakukan oleh ahli ta'wil. Nah, jadi Syekh Ibnu Utsaimin akhwanifillah dalam membantah syubhat tersebut, beliau mengarahkan kepada makna paman atani yamshi ataituhu harwalah. Beliau condong kepada makna apa? Bahwasanya makna harwalah di sini yaitu cepatnya Allah dalam apa? Dalam mengabulkan permintaan hamba. Cepatnya Allah dalam memberikan perhatian kepada si hamba tadi. Dan dalam apa? Mengganjar amalan-amalan dia dengan sesuatu yang lebih utama. Dan ini bukan takwil. Kenapa? Karena makna tersebut diambil dari konteks. Karena kita dalam memahami suatu hadis atau suatu nas Al-Quran, kita harus memahami konteksnya tentang apa. Dan itu bukan takwil, tapi itu adalah zahir dari hadis atau ayat yang sedang kita bahas. Makanya beliau katakan fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnati walillahil hamd. Sehingga apa yang dimaknakan ini tidak bisa menjadi hujjah bagi ahli ta'til untuk menghantam ahli sunnah walillahil hamd. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan beliau kemudian timpali wa ma dhahaba ilaihi hadzal qailu lahu haddun minan nadhar. Dan perkara yang menjadi pendapat pembicara ini, yaitu orang tersebut ini memiliki apa? Sisi kekuatan. Lahu haddun minan nadhar, maksudnya dia punya sisi untuk diperhatikan. Kenapa? Karena memang cukup kuat. Cuman kata beliau, lakinnal qaulal awal adhar wa aslam wa alyak bi madhhabis salaf. Akan tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat dan lebih selamat dan lebih pantas untuk madhab salaf. Apa itu pendapat yang pertama yang dimaksud? Apa saja? Yaitu penetapan sifat harwalah. Sifat harwalah kita tetapkan sesuai dengan zahirnya, yaitu apa? Bahwasanya Allah ketika si hamba datang dengan berjalan, Allah akan sambut dengan lebih cepat dari itu. Si hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, Allah Subhanahu wa taala akan balas. Allah akan apa? Mendatanginya dengan harwalah, yaitu dengan berlari-lari, yaitu dengan cepat, yaitu lebih cepat daripada jalannya si hamba tadi, lari-lari kecil. Cuman sekali lagi tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita apa, Syarif? Ketika menetapkan satu sifat, tidak boleh kita mentakyif dan apa? Mentamtsil. Tidak boleh kita membagaimanakan sifat itu. Tidak boleh bertanya-tanya bagaimana ini datangnya Allah. Dan tidak boleh kita apa? Menyamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Wa yujabu amma ja'alahu qarinatan min qawli taqarrub ila Allah ta'ala. Wa talabil wusuli ilaihi la yakhtassu bil mashi bi anna al haditha kharaja makhrajal mithal la hasab. Dan untuk menjawab apa yang dia jadikan sebagai qarinah bahwa pendekatan diri seorang hamba kepada Allah dan usaha untuk mencapai Allah itu tidak khusus dengan berjalan saja,
dengan apa? Dengan mengatakan bahwasanya hadis ini kharaja makhrajal mithal. Maksudnya apa pahami? Kata kharaja makhrajal mithal, yaitu hadis ini keluar apa dalam bentuk permisalan, yaitu seandainya si hamba ini datang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan apa? Balas dengan sesuatu yang lebih cepat. Paham? Tadi datang mendekat kepada Allah 1 jengkal. Itu kan permisalan saja. Tapi Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih apa? Lebih besar, yaitu Allah akan mendekat kepada dia berapa? 1 hasta. Cuman kedekatan di sini bukan berarti kemudian zat Allah mendekat kepada apa? Zat hamba tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan telah kita lewati bagaimana mensinkronkan dalil-dalil ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya dan dekat dengan hambanya dari sisi apa? Dari sisi pengkabulan permintaan mereka, perkabulan doa mereka. Kemudian Allah dekat untuk apa? Memberikan pertolongan kepada mereka. Paham? Jadi kedekatan yang dimaksud dalam hadis ini ada kedekatan khas yang hubungannya dengan ma'iyah jenis apa? Tuan? Ma'iyah khasah tentunya, kebersamaan Allah dengan hambanya yang khusus, bukan kebersamaan zat, tapi kebersamaan apa? Mukasya. Kebersamaan yang khusus ini kebersamaan apa berarti? Dari sisi pemberian pertolongan, penjagaan dan seterusnya. Baik. Jadi ini permisalan saja. Ketika hamba tadi mendekat dengan berjalan, Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya dengan kondisi yang lebih cepat dari berjalan. Yang diistilahkan dengan harwalah tadi. Fayakunul makna. Sehingga makna hadis ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, man atani yamshi fi ibadatin taftakiru ila al-mashi litawaqqufiha alayhi bi kaunihi wasilatan laha kal mashi ila al-masajid lis-salati aw min mahiyatiha kat tawafi was-sa'i wallahu ta'ala a'lam. Sehingga makna hadis, siapa saja yang mendatangiku dalam keadaan berjalan pada peribadahan yang memang butuh untuk berjalan, dikarenakan tidak mungkin ibadah itu bisa dilaksanakan tanpanya, karena jalan itu merupakan wasilah untuk bisa melakukan ibadah itu. Seperti misalnya mau sholat berjamaah butuh jalan ke masjid, atau ibadah ini merupakan memang bentuk berjalan itu merupakan bentuk ibadahnya, yaitu seperti tawaf harus berjalan, sa'i, juga dari Safa dan Marwah. Orang-orang seperti ini datang kepada Allah, melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang butuh berjalan. Balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada dia dengan apa? Dengan apa? Lebih cepat daripada berjalannya si hamba tadi. Ini makna hadis. Dan ini bukan ta'wil. Makanya pada syubhat yang ke-12 ini afanillah berhubungan dengan hadis wa man atani yamshi ataituhu harwalah, pahami dengan baik. Kita tetapkan sifat apa? Harwalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sifat harwalah. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita apa? Membagaimanakan, tidak pula boleh kita menyamakannya dengan sifat makhluk. Dan kita pahami makna hadis dengan benar bahwasanya hadis ini berhubungan dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang lebih apa? Lebih agung dari apa yang mereka lakukan. Si hamba mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada dia sehasta. Si hamba mendekat kepada Allah 1 hasta, Allah mendekat kepadanya 1 jengkal. Satu depa. Kemudian si hamba tadi mendekat dalam keadaan berjalan, Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya lebih cepat dari berjalan. Ini maksud dari hadis. Dan
Sifat-sifat ini alhamdulillah sifat-sifat fi'liyah, berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah lakukan sesuai dengan apa? Kehendaknya. Dan tentunya perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan keagungan Allah, tidak boleh kita samakan dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini selesai dari syubhat yang ke-12. Nah, paham? Paham? Alin? Baik. Nah, karena memang syubhat-syubhat seputar asma wa sifat lumayan, alhamdulillah butuh apa? Kejelian. Nah, butuh kejelian. Dan dalil-dalilnya memang sebagiannya mungkin belum pernah terdengar di telinga-telinga antum tentang apa? Tentang hadis-hadis tersebut. Cuman pahami makna yang hak di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dan pahami landasan dalam masalah ini. Seperti misalnya kemarin yang ditetapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang apa? Penegasan tentang sifat-sifat fi'liyah. Karena ahli ta'til, orang-orang dari kalangan Mu'attilah, Jahmiyah maupun Mu'tazilah, mereka tidak mau menetapkan sifat fi'liyah. Bahkan keseluruhan sifat mereka tolak, apalagi sifat fi'liyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Padahal Allah telah mengatakan apa dalam surat At-Tariq? Apa ayatnya? Jawab yang menjadi dalil utama tetapnya sifat fi'liyah bagi Allah. Pendek. Apa Bajrah? Nah, al-buruj. Nah, keliru tadi. Al-buruj apa? Fa'ala lima yurid. Nah, berarti di At-Tariq enggak ada. Nah, keliru. Al-buruj. Ya. Fa'alul lima yurid. Nah, ini ayat ini penting. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Baik, berarti telah lewat 12 syubhat, tinggal syubhat ke-13, 14 dan 15. Syubhat ke-13 berhubungan dengan penetapan sifat yang kemudian ke-14 innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Ini juga yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini maknanya bagaimana? Di sisi ahli sunnah wal jamaah, jangan sampai seorang keliru dalam memahaminya. Kemudian yang terakhir subhan ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, kalian tidak menengokku. Nah, menurut ahli ta'til, kenapa? Karena ahli sunnah tidak menetapkan Allah itu sakit. Padahal dalam hadis ini Allah mengatakan maridtu, aku sakit. Ini juga syubhat. Nah, syubhat yang apa? Yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena sekali lagi tidak mungkin Allah disifati dengan sifat sakit. Lalu bagaimana makna hadis ini yang benar? Tanpa kita melakukan takwil. Nah, pahami dengan baik. Nah, kemudian disiapkan murajaah dari syubhat pertama. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha